hamil terlebih dahulu di luar nikah, kemudian melakukan pernikahan. Jadi begini, orang yang misalnya ada seseorang hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan, dalam keadaan hamil tadi dicari si laki-lakinya, ketemu, kemudian dinikahkan. Pertanyaannya, setelah nanti melahirkan, apakah harus menikah lagi? Jawabannya, dalam mazhab Imam Syafi'i tak perlu menikah lagi. Kok bisa? Sah hukumnya menikah. Menikahi orang hamil itu sama. Kalau hamilnya di luar nikah. Yang tak sah itu menikahi orang hamil yang hamilnya jelas. Misalnya hamil 1 bulan, suaminya meninggal, berarti dia bukan hamil di luar nikah, memang punya suami lebih dulu. Cuma ketika hamil dia suaminya meninggal. Menikahi wanita hamil yang begitu tak boleh, karena hamilnya statusnya benar. Tapi orang yang hamil di luar nikah, maka ketika dinikahkan di waktu hamilnya itu, dalam mazhabnya Imam Syafi'i sah hukum. Yang tidak sah itu dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dalam Quran, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Seorang yang berzina tidak menikah kecuali dengan orang yang berzina juga atau yang musyrik. Itu maknanya bukan tak boleh, bukan tak sah. Orang yang berzina tak sah menikah kecuali dengan yang sesama berzinanya. Tidak begitu. Maknanya tak pantas, bukan tak sah dalam Quran. Maka kalau kita kaji dalam mazhab Imam Syafi'i, sah dan tak perlu nikah lagi. Karena tak perlu nikah lagi, anak yang pertama hasil dari luar nikah, anak yang kedua, ketiga, keempat hasil dari setelah pernikahan. Semua anak kedua, yang kedua, ketiga, keempat dia anak sah. Tidak bisa disebut walad zina atau anak zina. Dan tak perlu memperbarui nikah lagi karena nikahnya sah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada kemarin itu sempat heboh, ada pernyataan seorang ustaz. Seorang ustaz itu menyatakan, hati-hati kalau ada orang yang menikah, ada orang yang hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan. Setelah dinikahkan, lahir, anaknya lahir, tidak dinikahkan lagi sampai meninggal, maka hubungannya itu dianggap zina seperti itu, karena tidak dinikahi lagi. Nah, mesti ditanyakan, mereka berbicara begitu dalam mazhab apa? Kemudian kalau menghukumi dengan mazhab Imam Abu Hanifah, salah tempatnya. Karena kita di Indonesia ini, Pak, KUA semuanya itu aturan yang dipakai dalam pernikahan itu disepakati melalui mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau dari Imam Syafi'i itu tak perlu nikah lagi. Dan yang kedua, kalau bapak diundang orang untuk menikahkan yang begitu, dinikahkan ada beda. Misalnya bapak bisa menikahkan dan dibilang ini hamil duluan, laki-lakinya ada dan siap menikahinya, bertanggung jawab. Apakah bapak akan menikahkannya? Bapak kalau mampu menikahkan, tak boleh menolaknya. Kok bisa begitu? Begini, kalau itu dibiarkan, tidak bapak nikahi, maka selamanya seandainya mereka itu terus berhubungan padahal dia tidak dinikahkan, kan berarti bapak membiarkan terjadinya maksiat, terjadinya perzinahan. Tapi kalau bapak nikahkan, yang dianggap zina kan yang sebelum dinikahkan. Seandainya dia melakukan hubungan setelah setelah nikah tadi, ya dia tidak dianggap zina, halal karena sudah menikah. Itu diantara alasan ulama yang menikah. Tapi kan ini barang tak bagus, Ustaz. Masalahnya bukan masalah barang tak bagus, masalahnya ini masalah tanggung jawab. Yang mesti bapak sampaikan itu masalah status anaknya. Itu penting disampaikan.
ada hubungan nasab dan tidak itu ada kaitannya Pak. Dalam mazhab itu ada kaitannya. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada kaitannya. Kalau dari pernikahan sampai anak itu lahir itu 6 bulan minimal atau lebih, masa akad nikah sampai anak lahir 6 bulan atau lebih, berarti usia kandungan masih 2 bulanan. Usia kandungan 2 bulan, dinikahkan si laki-laki dan perempuan tadi, kemudian melahirkan anaknya sampai di usia kandungan 9 bulan lahir, maka anaknya itu kata ulama masih berstatus hubungan nasab dengan bapaknya, dengan catatan si bapak mengakuinya. Kalau bapaknya tak ngaku Pak, maklum yang melakukan ini bukan hanya dia, ramai itu 4 orang 5 orang, cuma dia yang ketangkap, akhirnya dia yang ibaratnya yang harus bertanggung jawab, dan dia tidak mengakuinya, maka anaknya tidak intisab. Maka anak zina itu kalau perempuan yang menikahkan adalah hakim, bapak biologisnya tak bisa. Kalau ini anaknya hamil di luar nikah, kemudian nanti yang lahir adalah perempuan, ketika si perempuan bayi tadi ini besar mau menikah, maka yang jadi walinya adalah hakim KUA. Bapaknya tak bisa jadi wali hakim. Kenapa? Karena tak ada intisab kata ulama, tidak ada hubungan nasab. Satu, jadi tidak perlu memperbarui nikah, nikahnya sah. Kalaupun memperbarui nikah tak masalah, tapi jangan punya anggapan nikahnya orang menikahi wanita dalam yang hamil di luar nikah itu tidak sah. Jangan punya anggapan demikian, karena dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sah pernikahan. Kemudian yang kedua, menikahi perempuan waktu nifas. Waktu nifas kan ini, habis melahirkan tadi misalnya, perempuan di luar nikah tadi dinikahi waktu hamil sebagai penuntut tanggung jawab. Kemudian setelah melahirkan pengen menikahi lagi, tapi perempuan tadi dalam keadaan nifas. Bagaimana hukum menikahinya? Maka jawabannya tetap sah pernikahannya, karena tidak ada batalnya nikah itu yang berkaitan dengan nifas. Sama seperti hukumnya menikahi perempuan dalam keadaan haid. Calon mempelai wanitanya dalam keadaan haid, kemudian melakukan akad nikah, sah atau tidak? Ya sah akad nikah. Cuman tidak boleh berhubungan suami istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Melakukan hubungan suami istri dalam keadaan haid atau nifas, itulah lampu merah Pak. Kalau bapak tabrak kena denda itu, apalagi sekarang lebih canggih lagi. Jadi haram hukumnya, berdosa. Bahkan kalau Allah takdirkan dari hubungan suami istri dalam keadaan haid itu bisa menyebabkan anaknya terkena penyakit lepra atau penyakit juzam yang disebutkan dalam kitab Arabnya bahasa juzam. Kalau kedokteran itu penyakit lepra itu punya penyakit, orang-orang tua dulu nyebutnya daging manis Pak. Daging itu berguguran, kalau udah datang sakit itu berguguran. Tapi bukan orang yang diabetes itu Pak, itu jangan salah paham lagi. Jadi nanti dituduhnya begitu, bukan, itu beda. Itu penyakitnya bukan seperti itu. Ada memang namanya juzam. Penyakit itu penyakit juzam atau penyakit lepra. Nah itu yang berkaitan dengan demikian, dengan hukum nikah tadi. Dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sah, jadi tak perlu nikah lagi. Kalaupun nikah lagi, itu sifatnya bukan berarti nikah sebelumnya tak sah, nikah sebelumnya tetap sah. Nah, cuma biasanya KUA tidak mau mengunci itu untuk memberikan efek jerah. Kalau KUA tak mau Pak, KUA tak mau itu bukan berarti tak sah. KUA tak mau itu supaya tidak digampang-gampangkan, supaya tidak dipermainkan. Maka itu dipersulit.